Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya. Selamat siang, salam Jumat berkah bagi kaum mukmin di seluruh dunia dan muslim juga ya, teman-teman aku yang hari ini ku temui Tante Cici yang Buddha. Hari ini aku bertemu Tante Cici, udah lama ya. Semoga Tante Cici dan keluarga beserta putra putrinya yang baik hati ya, mereka itu luar biasa. Dilapangkan rezekinya lah ya. Doaku untuk yang non muslim, karena Allah itu bersifat, Allah Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat Rahman, jadi memberikan rezeki kepada semua manusia yang ada di dunia ini ya. Jadi di sini salam Jumat berkah bagi kaum mukmin yang senang melakukan sedekah di hari Jumat, berbagi ya. Hari ini aku ada uang sedikit berbagi buat jajan bakso, buat para pegawai, para penjaga keamanan di sekolah dan di sekitar deh ya. Hari ini apa yang harus kulakukan? Aku mau mengangkat topik konseling penyuluhan lagi tentang apa ya, obat-obat herbal, karena aku membuat racikan kunyit jahe yang mempercepat penyembuhan. Jadi aku selalu menggunakan metode double, bahkan mungkin triple, bahkan mungkin multi apa, multi way. Karena apa ya, untuk mempercepat proses penyembuhan itu aku harus mengeluarkan budget, mulai buah-buahan, sayuran, herbal ya, obatnya, medisnya juga. Jadi cepet ya. Di sini kalau kalian sebagai orang-orang yang aktif terus sakit, terus ingin cepat sembuh, harus mau mengeluarkan budget ya, budget yang khusus. Jangan hanya minum obat aja, obat ini medis, tapi combine, barengin dengan obat-obat herbal. Bisa kunyit, jahe, temulawak dicampur ya. Bisa kalau buat asam urat, salam serai. Jadi kalau aku menggunakan metode double, jadi tidak hanya medis saja, tetapi setelah medis itu aku minum ini, racikan ini, terus buat membersihkan obat biar tidak numpuk di ginjal. Jadi aku setelahnya itu meminum air kelapa. Jadi air kelapa itu bisa membersihkan obat-obat agar tidak menumpuk di ginjal ya. Apalagi aku punya gangguan fungsi ginjal ya. Jadi aku kadang-kadang meminum air kelapa ya. Tujuannya buat kesehatan, bukan yang lain-lain ya. Jadi intinya Allah menciptakan sesuatu itu berdasarkan fungsinya. Kalau digunakan baik, maka hasilnya akan baik. Kalau digunakan untuk hal-hal yang klinik, maka beda lain. Tujuannya beda lagi. Karena kita kemon. Nih, aku sebenarnya ingin ini, tapi siang ini dia lagi istirahat tuh. Coba kita menggunakan metode dokter keluarga, mari kemon. Jadi sebelum aku resign dari Pertamedika dulu, jadi metodenya metode dokter keluarga ya, sistem dokter keluarga komplisit. Jadi aku ingin mengadakan ini tensi gratis ya. Ada juga yang beli masakan aku, nah bonusnya emboh emboh ya. Aku adain tensi gratis. Biasanya kalau sama si Abah dulu, sama tamu-tamunya yang tensi itu, tensi doang 15.000 katanya hargain gitu. Sama tamu. Tapi kalau ini gratis ya. Nanti ada berbagi obat-obat khusus yang gratis, ada juga yang buat dijual. Maksudnya gini, ditawarin dibayar dengan uang ya. Kayak gini. Ini kan pemeriksaan kayak begini nih, kan memerlukan nih pemeriksaan kolesterol, kan harus beli ya, alat-alatnya lumayan mahal nih. Jadi buat bayar yang khusus paling ini lagi ya,
ini lagi, diaktifin lagi maksudnya. Tapi saya dulu ini gimana? Ini sepulang umroh masih kugunakan tuh. Berarti udah berapa tahun tuh? 7 tahun. Nih, aku nggak gunain lagi karena aku fokus beli kain. Muter-muter di YouTube. Padahal ini kesehatan prioritas ya buat diriku sendiri, buat keluarga. Kemarin aja ada mami aku. Katanya, "Neng, pemeriksaan itu nggak diinin lagi, nggak diadain lagi." Enggak, kata aku, belum dibenerin lagi. Ini sebenarnya udah lama nggak digunain, jadi harus dibenerin lagi pemirsa. Jadi nanti diadain ya, karena ada permintaan kemarin pemeriksaan kolesterol, nih pemeriksaan apa ya, gula, asam urat. Sekarang musim yang saya asam urat ya, mikirin beban hidup begitu luar biasa. Akhirnya segala kerasa, kayak aku tuh segala kerasa ya. Intinya nanti aku cek masih bisa digunain apa enggak ya. Yang penting nih kayak gini nih ya tuh. Dulu zaman aku mah nggak ada ya tuh. Sekarang zaman waktu aku ya, kalau nggak salah sepulang umroh, sebenarnya waktu aku kerja kali ya, jadi tidak sekarang kan udah canggih ya, tensi juga udah yang otomatis ya, si pasien itu bisa nensi sendiri. Kalau manual kayak begini pemirsa, harus menggunakan ilmu, jadi harus aku sendiri yang nensi kepada pasien, jadi tidak bisa sendiri ya. Tapi di sini waktu apa ya, aku bisa mengajarkan orang awam nih. Anda bisa misalkan dulu pernah ya bibiku bibiku kan guru tuh bibi Cici, ibu mertuanya Ecep, aku ajarin, ternyata bener-bener luar biasa ya waktu itu. "Neng bisa bibi," katanya. Aku kasih stetoskop sama ini kan apa, manual ya, jadi harus ada ilmunya. Jadi kalau kan megang nadinya, raba nadinya, dia juga dibantuin sama putrinya dulu ya, megangin gitu ya dulu. Jadi pernah diajarin, ternyata bisa ya. Kalau bu guru makan pada cerdas-cerdas, sebenarnya bisa dipelajari ya. Apa itu titik sistol, titik diastol, terus misalkan terus kita ajarin kayak dek yang pertama ini sistol, nih dek yang paling bawah ini diastol, deg-degan. Ini kalau deg-degan itu hatiku hatiku deg-degan padamu, begitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya bisa diajarkan, tetapi kepada orang-orang yang khusus kali ya, yang cepat daya tangkap, daya tangkapnya cepat gitu. Jadi dan tidak bisa sembarangan juga. Beliau itu bu guru ya, sampai terakhir itu waktu itu belum ada ini ya yang otomatis, jadi aku masih menggunakan ini waktu itu sebelum beliau sakit parah kalau nggak salah. Dan aku juga waktu itu masih di yayasan ya, yayasan konsumen kesehatan. Sekarang udah berubah jadi yayasan warga kita yang dipegang adik aku. Jadi aku dulu pemegang yayasan konsumen kesehatan bersama apa gitu. Tapi aku mah lebih seneng ke Jakarta jadi tidak memegang yayasan lagi. Jadi aku fokus ke hijrah kali ya, hijrah yang memberikan keberkahan. Akhirnya aku bisa memberikan baju-baju karya kreativitas aku untuk yang umroh dan haji. Sebenarnya ini mah, tapi mau nggak mau diadain sekarang tuh, setidaknya untuk diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat yang membutuhkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi aku akan menggunakan metode ya. Kalau aku beli lagi tensi yang otomatis harus punya. Sebenarnya udah punya, cuman buat di sana, buat anak-anak dan temen-temennya. Jadi sengaja aku bawakan ke sana. Dan aku punya yang ini, harus beli lagi yang otomatis. Jadi nanti kalau buat pasien cowok, aku akan pinjamkan yang otomatis ya. Jadi mereka bisa tiap, misalkan sehari berapa kali tensi gitu, bisa sendiri itu. Apalagi yang keluhannya asam urat, terus waktu itu selalu kuanjurkan minum salam serai. Ternyata hasilnya luar biasa ya di rumah. Tapi harus dikontrol, tidak boleh kayak anjurin salam serai tapi tidak dikontrol tensi, karena tensi itu bisa
bermanfaat, memantau seberapa banyak kita meminum salam soreh untuk keluhan asam urat. Dan aku pun alhamdulillah ya, waktu itu beberapa kali terapi salam soreh luar biasa ya, pasca operasi hysterectomy. Jadi intinya itulah ya. Jadi kalau ada mommy atau papi yang pada minum salam soreh, harus dipantau tensi, jangan tidak ya, karena salam soreh itu bisa menurunkan tekanan darah yang drastis. Jadi kalau yang hipotensi minum salam soreh terlalu banyak bisa langsung drop. Jadi di sini kehati-hatian ya. Berarti efektif banget ya itu ya si salam soreh. Iya. Jadi obatnya itu ada di racikan momi-momi di dapur tuh ya, luar biasa ya. Jadi sebelum menggunakan obat-obat yang generik, jadi saran aku buat preventif. Di sini ada preventif, kuratif, rehabilitatif. Siapa yang mau direhabilitatif? Jadi intinya bengkel hati, berat sih akhir zaman bengkel hati. Jadi di sini intinya itu ya. Jadi aku selalu mengupayakan usaha untuk preventif, pencegahan segala sesuatu juga. Jangan sampai terjadi kalau udah kuratif mah ya repot. Jadi intinya seperti itu. Jadi aku sedang mengadakan program untuk membeli tensi yang digital yang kedua ya, karena yang pertama dikasihin khusus buat anakku yang istilahnya kurang begitu paham tentang kesehatan ya, karena beda jurusan. Ya sudah buat dia dan teman-temannya. Nah kalau aku ada ini dan yang ini yang otomatis, nggak tahu ya berapa harganya sekarang. Otomatis itu buat orang-orang yang dalam pantauan aku gitu, harus dipantau ya. Termasuk si Abah juga tuh kan dibantu terus gitu, perubahannya kayak gimana. Kalau si Abah beda lagi itu ya. Si Abah juga gak ngomongin si Abah sih, jangan ngomongin Abah deh, ngomongin si Mbak aja. Emang Mbaknya siapa? Udah deh, jangan ngomongin yang lain-lain. Udah mulai ngelantur lagi nih ya. Jadi intinya orang-orang yang aku awasin alhamdulillah ya, karena aku cerewet dalam kebaikan seperti di jalan raya, di dalam perjalanan ketika aku pergi, karena untuk keselamatan, selamat dunia akhirat, selamat itulah ya cerewetnya aku. Makanya aku ditugaskan selalu untuk penyuluhan, konseling. Jadi itulah intinya, aku selalu fokus dengan program-programku. Aku dalam keadaan baik-baik saja. Soulmate aku, emang soulmate itu siapa? Ya, di sini intinya aku harus mengisi hari-hari dengan ceria, optimis. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang ya. Di sini tuh cuaca ekstrim ini, mau gak mau aku juga harus bikin lagi racikan herbal. Biasanya mager ya kalau udah semakin kesini tuh udah capek, udah lelah, udah males ke dapur. Tapi di sini bawaannya aku dituntun lagi untuk bikin sendiri. Karena di situ ada doa ya. Doa dari mommy buat anak-anaknya, ngeracik sendiri. Kalau beli ya beda lagi. Di sini aku beli kalau badan aku melehoi, baru tuh beli jamu yang berkeliling gitu ke area tempat aku. Yuk kita teruskan lagi vlognya apa ya sekarang. Program lalu lintas yuk. Sekarang berarti Jumat ini gado-gadonya vlog. Gado-gado vlog. Vlog gado-gado. Oh balik ya. Vlognya gado-gado. Yuk terus ke SPBU juga yuk. Kita pantau. Campur aduk berarti ya. Temanya topiknya itu gado-gado vlog tentang lalin, BBM, preventif yang berhubungan dengan kayak medis dan kesehatan perlunya ya. Mau nggak mau aku juga harus ngadain lagi. Berarti di sini basic ya. Benar sekali, apa aku menyekolahkan aku ke kesehatan meskipun tidak sampai S1 ya, yang penting bisa bermanfaat bagi kamu dan keluarga kamu gitu.
Jadi intinya bersyukur dan berterima kasih ya. Paku adalah pahlawan yang terhebat ya bagi aku. Dia ya tuh ya, selalu mengarahkan aku ke jalan kebaikan dunia dan akhirat, beramal baik, berbudi baik, low profile gitu. Ini low profile semua orang. Yuk kita teruskan yuk, come on.